Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan ke-13 yaitu adab membaca Al-Qur'an, dan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa adab membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di halaman 122 di antara adab membaca Al-Quran adalah membaca ta'awud. Ya, hendaknya seseorang ketika dia hendak membaca Al-Quran, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, dan dia membaca sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl, yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, tujuannya adalah agar tidak digoda, dihalangi oleh syaitan untuk membaca atau menyelesaikan bacaannya. Kemudian adapun berkenaan dengan membaca basmalah yaitu atau bismillahirrahmanirrahim, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah penting di sini. Jika dalam membacanya diawali dari tengah-tengah surat, misalnya dia membaca di tengah surah Al-Baqarah, maka tidak perlu dia membaca basmalah. Dan jika dimulai dari awal surat, maka baru dia membaca basmalah. Awal surah Al-Baqarah dia membaca, dia baca basmalah. Tapi kalau dia membacanya di tengah ataukah di akhir, maka tidak ada keharusan dia membaca basmalah. Kecuali pada awal surat At-Taubah, yang pada bagian permulaannya tidak menggunakan basmalah. Sebab para sahabat Nabi SAW mendapatkan persoalan ketika menulis mushaf, apakah surat At-Taubah itu merupakan surat tersendiri ataukah kelanjutan dari surat Al-Anfal? Akhirnya mereka memisahkan antara kedua surat ini tanpa menuliskan basmalah. Istiar ini sejalan dengan kenyataan, sebab jika basmalah itu turun pada bagian awalnya, maka ia tetap akan terpelihara dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Hijr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran yang perlu kita ketahui, memperindah suara. Dan memperindah suara di sini bukanlah maksudnya tanpa ada kaidah-kaidah tajwid. Karena seseorang terkadang ketika dia memahami memperindah membaca Al-Quran, ya, dia mengikuti alunan lagu, ya, atau irama lagu. Yang seharusnya panjangnya 2 mat, dia panjangkan 5 mat, dan seterusnya. Jadi bukan lagi bacaannya itu yang dia perhatikan, ya, kaidah-kaidah tajwid, tetapi dia sudah mengikuti irama lagu. Dan inilah perkara yang terlarang dalam membaca Al-Quran. Jadi harus seseorang memahami apa maksudnya memperindah membaca Al-Quran di sini. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'adina Allahu li syai'in ay ma astama'a li syai'in kama adina lin nabi hasan as-saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana mendengarkan seorang nabi bersuara merdu yang sedang menyandungkan Al-Qur'an dengan suara yang keras. Dan juga disebutkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur dalam salat maghrib, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus bacaannya atau bacaannya dari beliau. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah masih di halaman 123, jika di sekitar orang yang sedang membaca Al-Quran itu ada orang yang bisa terganggu bila ia membacanya dengan keras, seperti ada orang yang sedang tidur atau sedang sholat dan semisalnya, maka ia tidak boleh mengeraskan bacaannya sampai menyebabkan orang lain terganggu. Sebab Nabi SAW pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang mengerjakan sholat dan mereka mengeraskan bacaan Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, inna musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Sesungguhnya orang yang sedang mengerjakan salat itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka dari itu perhatikanlah apa yang ia munajatkan kepadanya,
Dan janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan sehingga mengganggu orang lain. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita Al-Quran yang dibaca ketika mengganggu orang lain, maka Rasulullah SAW melarang untuk mengeraskan suaranya. Nah, apalagi itu dalam masjid, yang memang seseorang dalam masjid itu baca Quran. Nah, apalagi kemudian tawa-tawa yang dikeluarkan dari masjid-masjid, ya bahkan bukan Al-Quran yang dia baca sesuatu yang lainnya, yang mengganggu orang tidur dan lain sebagainya, mengganggu orang yang sakit, mengganggu si bayi, maka ini tentunya hal yang dilarang di dalam agama, tidak boleh seseorang melakukannya. Nah, dan kemudian Syekh melanjutkan adab ke-7 dan adab ke-8 bisa dibaca dari halaman 124 sampai halaman 126. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.